Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih sempat hadir datang ke rumah Allah, ke masjid raya yang kita cintai ini untuk takarrufillah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah kita pagi ini kembali dibangunkan oleh Allah untuk beribadah. Berapa banyak orang yang tidur tapi tidak bangun lagi, langsung menuju barzakh. Kita alhamdulillah sampai hari ini tidur masih dibangunkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, sewaktu bangun itu kita mengucapkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maha suci Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah mati, setelah tidur. Tidur itu saudara kematian Bapak Ibu. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Di bulan Muharram ini ada baiknya kita untuk mengevaluasi kembali perjalanan kita 1 tahun di belakang dan mempersiapkan untuk 1 tahun ke depan dalam bahasa muhasabah. Muhasabah ini sangat penting Bapak Ibu. Ada orang yang muhasabah itu setahun sekali, seperti tema-tema yang sering diangkat oleh para mubalik. Setahun sekali Pak, tema muhasabah ini diangkat. Dan ini ada sebuah perkataan, ungkapan dari sahabat Rasul Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penghisaban yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang menghisab, mungkin tidak ada sanksi. Mungkin tidak ada sanksi, Pak. Setelah kita hitung-hitung, kita muhasabah, selesai. Tapi dalam penghisaban Allah itu sangat detail. Bayangkan sebesar zarrah. Zarrah itu yang ada yang mengartikan zarrah itu sebesar biji sawi, besar biji bayam. Itu kan kecil sekali Pak. Kalau biji bayam sering kita lihat. Tapi ternyata zarrah itu partikel terkecil. Kalau saya sering mengatakan zarrah itu sebesar debu Pak. Sangat kecil kan. Dan hari ini belum ada timbangan yang bisa menimbang zarrah itu. Sebesar zarrah itu tidak bisa timbangan di dunia ini, belum bergerak kalau sebesar zarrah. Kalau di akhirat sebesar debu itu bergerak timbangannya. Apakah itu timbangan kebaikan atau timbangan keburukan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Qur'an Al-Zalzalah 7 dan 8. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sangat penting kita untuk mengevaluasi kembali amal kita, agar kita tahu bahwa kita ini mungkin belum maksimal di dalam ibadah, di dalam hablum minallah ataupun hablum minannas. Indikasi evaluasi atau seseorang itu yang belum maksimal atau meremehkan untuk evaluasi, sehingga dia meremehkan begitu saja hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan manusia, Bapak Ibu. Hablum minallah, hablum minannas. Ini indikasinya, faktanya orang yang tidak mengacuhkan hubungannya atau memaksimalkan hubungan dengan Allah atau dengan manusia, derajatnya itu rendah. Bahkan dia termasuk digolongkan kepada orang-orang yang terhina. Duribat alaihim tilatu aina ma tuqifu. Ditimpa kehinaan di mana saja berada. Ditimpa kehinaan, Pak. Orang yang tidak gaul, kuper, kurang pergaulan, dia akan tersisihkan. Apalagi di dalam pergaulan, hablum minannasnya itu ada sifat angkuh, ada sifat sombong, ada sifat yang lebih baik. Akhlaknya tidak bagus, ada Pak. Kalau hablum minallah mungkin dia sudah baik, mungkin Bapak Ibu. Dengan indikasi atau dalam penglihatan kasat mata, dia sering ke masjid, Pak. Kalau datang duluan, tapi dengan saudara-saudara tidak ada tegur sapa. Saya sering melihat orang seperti ini. Datang ke masjid memang dia lebih awal. Sholat tahiyatul masjid, mulai berzikir-zikir, kemudian pulang saja, tidak ada salaman, tidak ada. Sudah assalamualaikum, sudah zikir, doa atau sholat sunnah, langsung saja pulang, tidak ada silaturahimnya, itu tidak ada. Padahal salah satu fungsi masjid itu adalah silaturahim. Bukan hanya sekedar untuk sholat 5 waktu, tidak Pak. Karena sering saya dapati orang yang seperti ini. Sudah assalamualaikum, ada yang berzikir sebentar, ada yang tidak. Assalamualaikum, pulang saja. Ada yang berzikir, berdoa, dan pergi. Tidak ada dia bersalaman. Walaupun salaman itu tidak wajib. Walaupun salaman juga kalau bukan tempatnya ada kritikan. Seperti sudah sholat itu kan assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu kita belum mengkaji, sudah assalamualaikum, langsung kita belum lagi istighfar, belum lagi zikir, langsung menyodorkan tangan, salaman. Salaman itu memang sunnah, tapi kalau tidak pada tempatnya, belum pada tempatnya, kurang tepat juga. Tapi setelah dipelajari kembali, salaman itu di saat bertemu dan di saat berpisah. Kan sewaktu kita sholat, Pak, assalamualaikum, kan kita belum berpisah. Zikirlah dulu. Walaupun tidak haram, Bapak Ibu. Walaupun tidak dilarang. Ada yang sangat ekstrim. Setelah assalamualaikum, ada orang menyodorkan tangan, dia udah galak, Pak. Yang saja dia. Orang sudah nyodorkan tangan, nak salaman, aduh Pak Sri, saking ekstrimnya. Lalu dia diam saja, pejabat. Jangan juga seperti itu. Kalau ada kawan sebelah kita nak salaman saja. Sambil kita berzikir astagfirullah atau astagfirullah. Saudara kita ingin salaman walaupun kita belum istighfar, salaman saja. Tapi kita sebagai orang yang sudah belajar sholat, tidak usah sudah sampai langsung nyodorkan tangan itu. Kita zikir saja dulu, kalau mau pulang baru kita salaman. Salaman itu kan sunnah. Dan salaman itu juga, bersalaman itu bisa mengukurkan dosa kita dengan orang yang kita salami. Ukur dosa, Pak. Jangankan virus COVID, Pak.
Virus COVID itu bakteri, virus. Bukan, kalau beda Pak ya. Kalau bakteri itu kuman, kalau virus itu sebenarnya kuman juga, tapi beda. Dia masih bisa dideteksi. Bakteri bisa dideteksi, virus bisa dideteksi. Tapi dosa, bagaimana bentuk dosa ini? Dia tidak berwujud dosa itu. Bukan sebuah makhluk abstrak Bapak Ibu. Sedangkan sesuatu yang abstrak seperti dosa, dengan bersalaman itu dia akan gugur. Dosa Pak. Dosa itu lebih halus daripada bakteri, lebih halus daripada virus. Kita zaman COVID dulu kan takut salaman Pak. Takut salaman. Salaman berubah. Bukan berjabat tangan, tapi diadukan tinju kita dengan kawan kita. Takut salaman. Pernah saya ingin salaman dengan seseorang suatu zaman COVID. Dia tidak mau salaman, saya agak tersinggung juga. Singgung saya Pak. Karena zaman COVID itu saya tidak takut salaman saja. Ternyata orang yang salaman di zaman COVID tidak mati juga. Bapak Ibu saya hormati, sambil Bapak Ibu zikir pagi. Zikir pagi ini cukup banyak. Salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali, Pak. Kalau yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, dalam kajian kemarin-kemarin kita sudah bicarakan tentang Sayyidul Istighfar. Di dalam kultum kita angkat Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu jangan tidak dibaca amal pagi dan petang. Jangan tidak dibaca. Karena Sayyidul Istighfar itu ada fadilah. Fadilahnya banyak. Salah satu fadilah istighfar, orang baca istighfar pagi hari sudah subuh. Kemudian ajal datang di siang hari, dia sudah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Dijamin dengan penghuni surga. Kalau bisa Bapak Ibu, bacaan-bacaan yang ada jaminan dari Allah dan Rasul, jangan tidak dibaca, Pak. Sebagai perlindungan buat kita, sebagai bekal buat kita. Mengapa sampai ada orang celaka parah? Celaka, musibah berat. Salah satunya, dia tidak ada perlindungan diri. Tidak ada perlindungan diri. Banyak kalimat-kalimat yang ada jaminan dari Allah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan membahayakan ma'asmihi, dengan namanya. Berarti orang yang sudah mengucapkan kalimat ini 3 kali, tidak ada akan membahayakan dirinya. Syai'un fil ardi, segala sesuatu yang di bumi, wala fis samai, dan juga yang di langit, yang maksudnya yang dari bawah dan dari atas. Wa huwas samiul alim. Jadi kita lindungkan diri kita ini dengan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat, dengan kalimat itulah manusia bisa mendapatkan kekuatan melalui kalimat. Wasilah sebuah kalimat. Karena kalimat itu ada yang berisi power atau kekuatan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita diingatkan kembali oleh Allah agar bertakwa. Alladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Surah Al-Asr. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Seruan untuk bertakwa kepada Allah. Seruan untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Bukan esok Sabtu, Pak, bukan. Bukan hari dalam pengertian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Hari esok itu hari setelah kematian.
untuk mempersiapkan diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah diusahakan? Kita sudah tahu 1 tahun berlalu. Sudah hari ini 1448 Hijriah. Apa yang sudah kita perbuat? Amal apa yang sudah kita lakukan? Amal apa yang sudah kita kontinukan? Terus amalan yang berulang-ulang. Karena amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan banyak, tapi sekali-sekali. Tapi amalan yang terus-menerus. Ditanya oleh sahabat, amalan apa yang mulai dicintai oleh Allah? Amalan yang terus dilakukan walaupun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Dawam walaupun sedikit. Sedikit-sedikit tapi terus saja. Umpama Pak, contoh tahajud. Contoh tahajud. 2 rakaat terus sampai mati. Sampai mati, Pak. Dia bisa tahajudnya 2 rakaat sampai mati. Mungkin dia sibuk, mungkin dia tidak kuat dan sebagainya. Tapi 2 rakaatnya sampai mati. Tiap malam tahajud 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Sampai mati terus seperti itu. Itu hebat Bapak Ibu daripada orang yang tahajudnya 11. Kemudian pray dulu seminggu tidak. Minggu depan tahajud lagi. Seminggu sekali masih kalah dengan orang yang tahajud tiap malam walaupun 2 rakaat. 2 rakaat tahajud, 1 witir. Witir itu paling banyak 1, Pak. Kalau dia 2 rakaat saja tiap malam, kalau 1 minggu berapa? Banyak, Pak. 7 hari, 7 kali 2, 14. Kalah dengan orang yang 1 kali walaupun 1 kali seminggu, walaupun dia 11. 3 kan? Kalau tahajudnya 2, witirnya 1 kan 3 setiap malam. Kalau dia 7 hari, itu sudah 21. Sedangkan orang yang seminggu sekali tahajud langsung 11, itu baru 11. Kalah, Pak. Kalah. Tapi kalau kita bisa 11 rakaat setiap malam, nah itu kalah yang 2 tadi. Kalah. Dan amal yang banyak, Pak. Karena di dalam Islam ini perlu juga memperbanyak amal soleh, perlu juga. Walaupun satu sisi ada yang menerangkan amal itu dilakukan yang terbaik. Tapi banyaknya zikir, banyaknya baca Quran itu penting. Penting, Pak. Bagaimana nanti kalau di hari kiamat dibuka catatan amal kita sedikit? Kan bahaya juga itu. Bahaya, Pak. Seseorang bisa ditimbang amal solehnya lebih sedikit amal solehnya daripada amal baiknya, itu termasuk orang yang celaka, Bapak Ibu. Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi syaddi radiyah. Orang yang banyak amal solehnya, berat timbangan amal baiknya, tempatnya radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu Fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempatnya di hawiyah. wa ma adraka ma hiya. Teruskan lagi. Tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun kamiyah. Api. Sesuatu yang menyakitkan untuk kulit, sesuatu yang membakar jasad. Jadi orang yang masuk neraka itu, Pak, dia akan merasakan kepedihan karena disiksa melalui api. Narun kamiyah, api yang sangat panas. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran surah Al-Qari'ah 6, 7, 8, 9. Narun kamiyah, api yang sangat panas. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di bulan Muharram ini hendaknya kita kembali memperhatikan kualitas ibadah, penting. Bukan sekedar sholat, tapi
bagaimana sholat kita itu bisa menjadi lebih baik. Orang yang mengevaluasi ibadahnya itu, insya Allah dia akan menjadi lebih baik dibanding orang yang tidak pernah evaluasi. Apalagi kita ini sering mendengarkan kajian zuhur, kajian subuh tentang sholat contoh. Bagaimana tayamum, bagaimana wudhu yang benar. Sana wudhu kita tidak sah, itu berdampak kepada sholat. Karena ada orang yang wudhunya itu sembarangan, tidak rata seperti itu. Ada orang yang sholatnya itu tidak tumakninah, ngebut Pak sholatnya. Ada orang yang sholatnya itu tidak khusyuk. Dia tidak ngebut tapi tidak khusyuk. Karena sholat itu semuanya dinilai, gerakan dinilai, bacaan dinilai, hati dinilai. Dalam satu rakaat itu totalitas bacaan, gerakan, sehingga Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat yang berkualitas itu sholat yang menurut Rasulullah, baik gerakan, bacaan ataupun secara kejiwaan atau dalam khusyuknya mengikuti Rasulullah. Bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana i'tidal yang benar. Apa ada i'tidal rukuk atau sujud yang tidak benar? Ada Pak, yang kurang tepat itu ada. Rasul mengajarkan untuk sholat itu ada tumakninah. Kalau tumakninah itu tidak digunakan, sholat kita tidak sempurna. Apalagi kalau kita jadi imam, Bapak. Di banyak tempat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak imam itu yang tidak menenggang makmum, terserahlah makmum. Jadi kalau di masjid-masjid besar, jangan kita menyuruh orang, tentang kita ini nyuruh orang untuk jadi imam. Nah itu bahaya Pak. Kecuali kalau memang orang yang kita suruh itu memang sholatnya bagus dalam artian dia tumakninah. Saya pernah sholat di satu tempat, kebetulan sholat isya. Ada teman saya ibunya meninggal, kemudian saya sana takziah sudah maghrib, kemudian sholat isya di situ, satu tempat di Linggau, bukan di dusun, di Linggau. Bacaan Al-Fatihah yang rakaat ketiga, itu kan kita baca masing-masing. Saya belum sempat baca iya karena bulu, dia sudah Allahu Akbar, cepatnya Pak. Dia sudah ruku, Allah Akbar. Kemudian saya ruku. Kemudian saya apa isti? Ini tidak, sami Allah manamidah. Kita baru rob, dia langsung sujud. Belum lagi robbana, baru rob, Allah Akbar. Jadi cepat betul, sami Allah manamidah, Allah Akbar. Walaupun bacaan i'tidal itu bacaannya Pak, mohon maaf, bacaannya itu tidak wajib memang. Bacaan i'tidal itu tidak wajib, bacaan rukuk, sujud tidak wajib. Tapi bukan berarti tidak dibaca. Bukan berarti tidak perlu dibaca. Seperti orang sholat sunnah, ada yang ngebut Pak. Dia tidak baca lagi ayat, tanya Al-Fatihah saja. Ada orang seperti itu, ngebut sekali sholat. Sholat sunnah itu bukan berarti Al-Fatihahnya apa ayatnya tidak dibaca, baca sama seperti sholat biasa. Karena ada orang yang kebiasaan kalau sholat sunnah dia hanya mengambil Al-Fatihahnya saja. Ada. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kualitas ibadah wajib itu yang pertama sholat. Kalau untuk ibadah yang ini sholat dulu Pak, sholat dulu. Tapi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, tepat waktu itu sholat. Kemudian tempat, waktunya sudah tepat, sudah azan dia sholat. Tapi mungkin di rumah itu kurang tepat.
Sholat 5 waktu itu semestinya di masjid. Kemudian dia punya dalil, kan sah sholat di rumah. Kalau rumah kita sebelahan dengan masjid, ada yang memfatwakan tidak sah. Ini masjid depan rumah kita umpama. Seperti saya dulu waktu masih ABG dulu. Saya sholatnya dulu Pak di rumah saja. Waktu sekolah Palembang, Pak Asbi, saya sholat di rumah saja Pak 5 waktu. Padahal rumah saya itu di depan masjid. Saya pernah kos dulu 1 tahun. Rumah saya tepat di depan masjid besar. Yarunila. Pengazan di situ. Pengazan saya berwudu Pak. Wudu, sholat. Tapi saya tidak ke masjid dulu Pak. Ini sharing saja. Tapi kalau itu sampai masih seperti itu rugi. Karena di dalam Islam ini hari ini lebih baik dari hari kemarin. Prinsip seperti itu. Kalau kita kemarin sholatnya di masjid, hari ini sholat di masjid. Minggu depan lah berubah minggu, tahun depan lah berubah tahun, masih saja sholat di masjid. Itu sebuah kerugian. Sebuah kerugian atau celaka Pak. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu kan kategorinya celaka. Ada orang yang sholat juga, tapi sholat yang ditunda-tunda itu kan merugi. Bapak Ibu yang saya hormati, hubungan kita dengan Allah ini harus kita perbaiki kembali melalui ibadah. Perbaiki kembali Bapak. Kalau masalah hablum minan nas, itu akhlakul karimah, itu kajian Pak Asbi tentang akhlak. Masalah hablum minallah ini bukan hanya sekedar ibadah Pak, bukan ibadah mahdhah saja. Bagaimana kita berusaha menumbuhkan sebuah keyakinan full kepada Allah, ini kan sulit. Bagaimana usaha kita untuk menumbuhkan bahwa Allah itu memang sangat agung. Bagaimana Allah itu sangat kuasa, menumbuhkan perasaan seperti itu. Paling tidak menumbuhkan antara Allah karena kata Rabbu. Di dalam ibadah kita itu seakan-akan melihat Allah. Menumbuhkan hal seperti ini kan tidak mudah. Atau menumbuhkan hal-hal yang memang spektakuler, yang besar di dalam hal pada Allah, yang dikenal dengan mahabbah, mencintai Allah. Itu kan perlu usaha, amal ibadah yang kontinu. Lalu ibadah-ibadah yang seperti zikir yang berulang-ulang, zikron katsiro, zikir yang banyak. Ini perlu kita evaluasi dalam muhasabah di bulan Muharram. Perlu Pak. Apakah zikir kita ini sudah banyak? Sedangkan Allah ya alladzina amanu zikron katsiro, agar kita itu berzikir banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau masih bisa dihitung 1.000, 2.000, memang sudah banyak, tapi masih terhitung. Banyak kategori yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu zikir yang tidak terhitung lagi. Kalau sekedar 1.000 sekali duduk sebentar Pak Asbi, sehari sebentar duduk Pak, astagfirullah. Tidak sampai 5 jam, tidak sampai 4 jam, tidak sampai 1 jam, astagfirullah 1.000. Coba lah. Tidak sampai sejam Pak. Tapi zikir yang tidak terhitung itu melebihi dari 1 jam, 2 jam. Karena zikir seperti ini dijelaskan di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berbaring, duduk, berbaring dan berdiri. Ingatannya kepada Allah. Bertawajuh kepada Allah. Penting Bapak Ibu. Ilmu perlu ditambah. Ingatan kepada Allah harus banyak. Harus banyak Pak. Kita sangat ngeri sekali di saat kita dihadapkan kepada Allah, di saat ditimbang amal soleh kita, amal soleh itu lebih sedikit daripada amal keburukan. Itu ngeri Pak. Kalau banyak dia ditempatkan di tempat yang memuaskan, radiyah. Sesuatu yang diridhoi, yang memang disenangi.
Kalau amal kebaikannya sedikit, banyaklah yang buruk, itu tempatnya hawiyah. Al-Quran itu Pak. Al-Quran. Pak Umum hawiyah. Kan tempat yang sangat tidak kita senangi, tempat yang tidak kita inginkan. Makanya dunia ini sementara. Dunia mata'ul ghurur. Memang dunia ini menyenangkan, mata'ul ghurur, tapi senangan yang menipu. Senangan yang sebentar, bukan berarti kita harus menjauhi dunia, tidak. Tapi berhati-hati dengan dunia. Anak yang soleh, harta yang banyak, harta yang barokah kita cari. Tapi jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dunia mata'ul ghurur. Senangan yang menipu. Senangan sesaat. Itu surah Al-Imran, Al-Quran 185. Dunia mata'ul ghurur. Semestinya kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, ini untuk wasilah kita sampai di hadapan Allah SWT. Harta banyak tapi melalaikan, harta banyak tapi tidak keluarkan zakat, harta banyak tapi tidak sedekah, harta banyak tidak digunakan untuk pergi haji, bantu orang miskin, umroh. Haji itu cukup sekali saja Pak, tidak perlu haji berulang-ulang, sekali sudah. Wajib seperti itu. Kalau ada duit daripada nak haji berulang-ulang, kalau sekarang ini apa ya Pak? Kalau dulu bisa berhaji tiap tahun. Umroh saja sekarang dibatasi Pak. Berapa Pak Aris umroh? Berapa tahun sekali? Kita baca tiap tahun umroh. Batasi umroh sekarang Pak. Daripada kita tiap tahun umroh, umpama Pak, tiap tahun umroh, atau tiap tahun berapa kali umroh. Lebih bagus harta itu digunakan pada orang-orang yang miskin, yang memang makan sekali sehari, kadang makan kadang tidak. Memang kita tidak makan terus Pak. Pagi sekali, kita makan terus ya. Siang sekali, 3 kali lah sehari. Ada orang yang makannya 1 kali sehari. Ada orang yang makannya kelang-kelang hari Pak. Hari ini makan, besok tidak. Ada orang makan, ini Rasulullah. Kalau dia makan, kalau tidak dia puasa. Itu Rasulullah. Kalau kita mau kita kuat, balik ke rumah katik nasi katik sambal, puasa wae. Saya belum melihat orang itu Ustaz. Saya juga belum pernah itu. Balik ke rumah katik nasi, pagi sarapan kalau tidak katik yang tadi makan, pagi-pagi kopi tidak katik, gula tidak katik, sarap. Sudah puasa dulu. Balik siang hari dari pegawai dari pasar, nanya yang ini, ada tidak dimasak? Saya belum pernah Pak, hampir mati nih Pak. Entah kalau Ustaz Asbi, hampir mati juga Pak. Balik ke rumah, Bu ada enggak lauk? Ada enggak? Nanti puasa Pak. Belum pernah saya Pak. Entah kalau ada jamaah lain yang seperti itu, saya belum pernah menemukan. Saya belum pernah menemukan orang seperti itu Pak. Walaupun ada, saya belum pernah ketemu. Jadi bulan Muharram ini bulan untuk kita mengevaluasi amal-amal soleh kita. Kalau masih sedikit banyakkan. Hubungan kita dengan Allah itu kan hubungan emosional yang sangat dekat sebenarnya. Ada orang bertanya di mana Allah? Jawab dekat. Kita salah kayak badiani, Pak ini sorry. Aku dekat dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah ini perlu diperbaiki kembali melalui doa-doa, komunikasi dengan Allah, panggil Allah ya Allah. Apakah berzikir tidak boleh dengan ya Allah? Boleh Pak. Ya Allah, ya Allah. Qul Allah, katakan Allah. Qul huwallah, katakan dia Allah. Ada orang yang berzikir Allah, walaupun satu pendapat tidak dibenarkan. Tapi dalam satu pendapat di banyak aliran Islam boleh saja. Allah silakan saja. Yang tidak dibenarkan itu orang yang tidak zikir sebenarnya. Orang yang tidak zikir. Kalau Ibnu Taimiyah memang tidak menyarankan untuk zikir mufrad Allah. Kalau Bapak Ibu sudah belajar zikir dalam tasawuf atau dalam thariqah, silakan saja. Saya tidak sampai mengharamkan tidak boleh. Asal ada ilmunya. Panggil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Panggil Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu ada nama-nama yang bagus. Panggillah. Ya Rasyid, ya Sabur. Nama-nama Allah itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Melalui doa, kemudian kita dengan lakukan. Ini saja Bapak Ibu sudah cukup. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita, memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan hubungan kita dengan Allah, taqarrub Allah. Sehingga di satu saat nanti kita saat ibadah, saat zikir, saat doa, antakudallah karena kita seakan-akan bisa melihat Allah. Itu ihsan namanya, makom ibadah yang sudah tinggi. Saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.